kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini. Hentikan perilaku kalian. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan, mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program baru kami pada saat ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun para netizen ya, untuk mengikuti berbagai macam perkembangan atau yang menjadi sorotan publik di era milenial saat ini. Dan saat ini sedang banyak menghiasi berbagai macam persoalan yang memerlukan penanganan penting atau penanganan serius dari pihak pemerintah. Misalnya salah satunya adalah dengan bergantinya Menteri Agama yang baru, ditunjuknya Menteri Agama Kiai Haji Yakut Khalil Qomas oleh Presiden Joko Widodo, yakni menggantikan Fahrul Razi. Ini diharapkan membawa angin segar dan membawa harapan baru untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Gitu, betul sekali. Dan pastinya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan bahasa juga agama. Oleh sebab itu diharapkan juga dengan kehadiran Gus Yakut ini Allah memberikan harapan baru dan optimisme untuk mewujudkan kehidupan beragama yang lebih damai, toleran, dan harmoni gitu. Betul. Jadi bisa saling menghormati ya antara kepercayaan yang satu dengan yang lainnya pastinya. Ya, dan memang kalau kita lihat dari catatan sejarah, catatan panjang Gus Yakut ini ya. Jadi dia memiliki sikap yang toleran dan anti diskriminasi. Lihat saja beberapa pidatonya yang begitu menggebu-gebu di hadapan para banser dan Ansor. Saya lihat kalau saya melihat pidatonya itu cukup membakar para banser dan para Ansor. Jadi ini adalah orang-orang NU yang luar biasa, cukup tolerannya cukup lumayan lah. Cukup baik. Betul sekali. Dan juga beliau juga mengunjungi Roma untuk berjumpa dengan Paus ya, dan berfoto, dan itu fotonya jadi viral banget, Adar. Ya, memang menurut dia adalah keberagaman itu penting karena Indonesia ini terbentuk atau berdiri bukan saja hanya satu agama saja, tetapi berbagai macam suku, agama, ras, semua terlibat di dalamnya. Jangan menganggap bahwa negara ini terbentuk hanya peran umat Muslim saja atau kaum Islam saja, tetapi ketika kita membaca sejarah, begitu banyak orang-orang terlibat dalam, termasuk kaum yang lainnya, kaum agama yang lainnya maksud saya. Ya, ini Kristen ya, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu mungkin ya terlibatnya dalam itu. Betul sekali. Dan tentunya terpilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama ini adalah di mana keberagaman ya bisa kembali warna-warnanya itu mulai nampak gitu loh, ada ya. Berarti dalam warna itu tentunya bukan berarti ada salah satu warna yang dominan ya, tetapi semuanya jadi seperti pelangi nih, indah. Ya, dan itu dengan demikian bahwa diharapkan para semua kelompok pegiat kebebasan beragama, berkeyakinan, serta mereka merindukan kehidupan beragama di Indonesia lebih damai dan saling menghormati, itu emang gitu. Iya, betul sekali. Dan sekalipun ada riak-riak juga sih ada, ya kita nggak bisa pungkiri ya, ada beberapa juga yang ada riak-riak juga. Dan kalau riak-riak sih ya biasa saja. Biasa saja. Gitu. Itu sebabnya makanya memang ya hal setuju atau tidak itu setuju, biasa. Gitu. Oleh sebab itu Gus Yakut juga menyatakan bahwa pemerintah, karena beliau kan sudah Menteri Agama, pemerintah akan mengafirmasi hak beragama, terutama ada yang kemarin yang sempat diserang kelompok Ahmadiyah gitu ya. Nah, kelompok Syiah juga yang di Indonesia ini
menurut Yakub ini akan kembali dirangkul lagi ya. Yang terusir dari kampung halamannya mereka. Jadi perbedaan keyakinan mereka adalah warga yang harus dilindungi menurut Gus Yakub. Jadi tidak boleh ada macam-macam lah gitu sampai tidak toleran terhadap kelompok-kelompok masyarakat lainnya gitu. Iya, betul sekali. Dan kasus intoleran ya tentunya bukan terjadi di kalangan umat Islam saja seperti yang ada katakan tadi ya, seperti Ahmadiyah ya. Itu juga terusir seperti dibilang tadi, terusir dari kampung dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa kasus ya di Indonesia ya seperti banyaklah kasus ada misalnya gini, para pengungsi Sia ya di Sidoarjo itu ya, dan kelompok Ahmadiyah di Mataram itu mengalami persekusi loh gitu, oleh kelompok Islam yang berjubah gitu. Dan ketika ada yang tidak mengikuti pendapat mereka, tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, yang diajarkan menurut mereka, maka itu dianggap kafir. Sesama muslim saja sering mengkafirkan. Itu sesama muslim. Sesama muslim saja mengkafir-kafirkan. Dan ini ya contohnya juga ada ya di kalangan, bukan hanya di kalangan Islam saja, tetapi juga dialami oleh pemeluk agama lain. Ini ada contoh-contoh ya. Itu seperti ada seorang Katolik ya di mayoritas lingkungan, justru di mayoritas Kristen justru membangun gereja agak susah nih ada, ya kan begitu. Kemudian juga ya itulah ini masalah power alienation ya. Siapa merasa ada yang mayoritas sehingga yang minoritas itu sepertinya tidak terperhatikan ya, seperti itu. Padahal tidak seperti itu pemerintah. Dan ini perlu harapan baru dari pihak pemerintah, terutama dengan dipilihnya atau ditunjuknya Menteri Agama Gus Yakut ini menjadi harapan baru, dan ini akan mendobrak para kaum yang radikal gitu, supaya ini diharapkan untuk ada pembaharuan di negeri ini seperti pada tahun-tahun sebelum itu ya, tahun lalu lah, saling menghargai, saling menerima satu dan lainnya soal keyakinan, keyakinan itu maksud saya. Iya, betul sekali. Ada banyak hal ya tentang hari raya ya. Kemudian kembali lagi di pendirian rumah ibadah, ya kan sebenarnya. Jadi di tempat-tempat tertentu memang ada aturan atau otonomi daerah ya. Memang ada seperti itu. Tetapi kalau misalnya itu di kalangan memang yang kebanyakan mayoritas umat Kristen, susah juga dibangun rumah ibadah. Iya, ini kan kadang-kadang kan emang begini. Ada kebijakan-kebijakan daerah itu sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu ada peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan nomor 8 tahun 2006 itu. Peraturan nomor 9 dan nomor 8 tahun 2009. Gitu. Oleh sebab itu maksud saya adalah pendirian rumah ibadah itu dinilai akan sulit dilakukan ketika relasi kekuatan belum merata. Artinya ini harus harus diberikan kesempatan kepada kaum agama lain lah gitu untuk bisa membangun rumah ibadah. Iya, betul sekali. Dan tentunya bukan saja di wilayah yang mayoritas Muslim ya, tetapi di mayoritas Kristen juga, seperti kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara juga seperti itu ya. Dilarang mendirikan rumah ibadah karena di situ kebanyakan umat Kristen ya. Ini tentunya ada kalau ada perubahan di dalam undang-undang itu lebih baik lagi ya, dengan peraturan menteri. Tetapi ngomong-ngomong tentang Gus Yakut, menteri kita yang baru. Menteri kita yang baru ya cukup heboh lah gitu, menghiasi berbagai macam media, baik itu media online, YouTube, televisi, ya radio. Nah ini bisa memberikan angin segar, angin segar dan disambut baik oleh berbagai kalangan loh gitu. Apalagi Gus Yakut baru-baru ini kan sowan kepada para kiai-kiai. Iya, betul sekali ya. Dan Gus Yakut datang kepada kiai-kiai yang memiliki keilmuan yang tidak diragukan, memiliki keilmuan yang cukup dalam gitu. Bukan saja soal teks, bukan saja belajar tentang teks,
tapi kontekstualnya juga. Oke, Gitu. ya latar belakangnya Gus Yakut itu apa sih? Gimana sih? Ada Kalau saya lihat, saya pernah membaca tentang profilnya singkat sih, gitu. Oke. Jadi kalau merujuk data yang dihimpun dari berbagai sumber itu, Iya. Gus Yakut itu adalah ketua saat ini ya, Iya. ketua umum pimpinan pusat GP Ansor, gitu. Oke. Kemudian GP Ansor ini adalah organisasi sayap Nahdlatul Ulama. Iya. Kemudian beliau juga adalah wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 4 Januari 1975. Saya lebih tua dong, masih muda. Apalagi saya kan, lebih tua lagi dari dia gitu. Beliau adalah dari putra dari almarhum Kiai Haji Khalil Bisri gitu. Oke. Memang kalau Khalil Bisri itu kan saudaranya dari Gusmus. Oke. Gusmus, Iya, Gusmus. gitu. Yang memang toleran juga, Iya. cukup toleran. Kemudian Kiai Haji Khalil Bisri ini adalah salah satu pendiri PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga pernah menjabat wakil ketua MPR, DPR RI gitu. Iya. Iya. Ya seperti saya katakan tadi, Oke. gini kan, Gus Yakut adalah anak dari Kiai Haji Khalil Bisri dan menjadi Kiai Haji Khalil adalah kakak kandung dari Gusmus ya. Gusmus atau Mustafa Basri. Oke. Mustafa Bisri maksud saya Iya. gitu. Ya ulama karismatik, pendiri pondok pesantren Raudatul Talbin gitu. Iya. Di Rembang gitu. Iya. Tapi kemudian keilmuan beliau juga di ilmu politik ternyata didapat di UI, Iya. ya di ilmu sosial dan ilmu politik iya. Universitas Indonesia. Di sana Gus Yakut aktif berorganisasi sebagai ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI cabang UI Depok hingga 1997 gitu. Oke. Kemudian Untuk karir politik ya? karir politik Gus Yakut itu bermula saat dirinya aktif sebagai kader PKB di Rembang dan kemudian dipercaya menjadi ketua dan pimpinan cabang Kabupaten Rembang periode 2001-2014. Iya. Lama banget juga. Lumayan. 2010 ya. Oke. 2014. Iya. Namun ingat Emma, pernah nyalon juga ya? Iya, pernah gagal juga di Pilkada Rembang. Oke. Kemudian Gus Yakut juga terjun ke politik setelah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang pada tahun 2005. Iya. Gitu. Di tahun yang sama juga Emma, Iya. gitu, ia terpilih menjadi wakil Bupati Rembang periode tahun 2005-2010, mendampingi M. Salim gitu. Namun pada pilkada tahun 2010, Gus Yakut pecah kongsi. Oke, di periode berikutnya. Dan M. Salim kan memutuskan maju sendiri sebagai Bupati Rembang. Dan akhirnya Gus Yakut kalah. Gitu. Nah, kemudian pada tahun 2014 beliau juga terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKB. Tapi dalam pergantian antar waktu menggantikan Hanif Dahiri yang diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja Joko Widodo. Iya. Ya, gitulah. Selama ini Gus Yakut tercatat aktif menduduki kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Terlibat juga ya? Iya, luar biasa. Pengaruh Gus Yakut ya cukup baik, cukup bagus lah. Karena dengan demikian dan keterlibatan Gus Yakut memerangi ya virus penyebaran virus COVID-19 ini cukup baik juga. Kemudian ya dia juga Gus Yakut merasa prihatin sih dengan munculnya klaster COVID-19 dari sejumlah acara di masa Rizik kemarin. Yang kemarin. Habib Rizik ya kemarin. Ya kunjungan kedatangan Habib Rizik
tanggal 10 ya, Iya. November kemarin kan begitu banyak, kemudian ada lagi Iya, iya. Maulid Nabi. Iya. Nah ini cukup memprihatinkan juga. Dia prihatin ya. Bahkan terjadi korban-korban semacam ini, kemudian juga sampai Karena itu jadi klaster baru. klaster baru. Oke. Bahkan yang aneh juga ya, Iya. justru pemerintah Setempat. pemerintah DKI Jakarta dan juga bahkan Bogor, ya sepertinya menyetujui, bukan sepertinya ya, mengizinkan. tidak ada mengizinkan. Tidak mengizinkan. Jadi kayak lolos gitu aja gitu ya. Dengan kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke tempat itu, artinya ini menunjukkan bahwa ada setujunya Gubernur Anies gitu ya. Tapi kan udah dibayar. Dibayarnya apa? Dibayar, itu kan melanggar. Oh iya, denda gitu. Denda. 50 juta gitu. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa Gus Yakut itu, masyarakat meminta kepada Gus Yakut untuk selalu mendobrak sesuatu hal yang mungkin yang selama ini kayaknya nggak ada yang berani gitu. Ya mungkin seperti itulah gitu ya. Dan butuh satu kekuatan hukum. Keberanian politik dan, gitu. Ya, keberanian politik. Keberanian politik yang dimiliki oleh Gus Yakut untuk mendobrak berbagai macam tindakan-tindakan yang intoleran gitu. Iya, dan melanggar pastinya. Iya, dan harus seperti kasus-kasus COVID kan itu bukan intoleran dan tidak boleh, kita harus tidak ada tawar menawar soal itu gitu. Iya, betul sekali. Iya. Inilah kalau kita mau bahas tentang Gus Yakut itu cukup panjang. Iya. Tapi itulah sekelumit siapa Gus Yakut, tetapi kita berharap, dan bukan kita yang berharap, tetapi masyarakat di Indonesia yang ingin damai. Betul sekali. Sangat-sangat masyarakat yang menginginkan perdamaian ini dan tetap bersatunya negara kesatuan Republik Indonesia ini, kehadiran Gus Yakut menjadi harapan kita semua. Betul dan sekali. menjadi harapan bangsa Indonesia yang cinta damai. Di situ Emma. Iya. Oke. Makasih. Para pendengar maupun para netizen yang telah mendengarkan maupun menyaksikan program kami saat ini, program Sorot. Insyaallah kita akan ketemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Salam karisma.